Nah, alhamdulillah paket sudah mendarat ya. Dan ini adalah paket mic wireless UHF. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, paket ini saya terima kemarin pada tanggal 2 Februari ya 2023. Nah, ini jadi ini mic ya, mic wireless ya, tanpa kabel ini teman-teman ya. Ini seharga 130 ribuan teman-teman ya, lumayan, tapi tidak terlalu mahal ya dibandingkan dengan mikrofon tanpa kabel yang lainnya ya. Yang ini mic ini ya lumayan murah ini teman-teman ya. Nah, coba kita bandingkan ya dengan yang headset gaming ya, headset gaming. Ini dia, plus mic juga di sini. Nah, ini ya yang saya sering pakai buat video ya, konten. Nah, jadi ini ya headset gaming ini ya. Ini kalau tidak salah kemarin saya beli ya dulu sudah ini saya beli sekitaran harga berkisar 95 ribuan ya di toko reseller saya di teman-teman, di toko reseller saya yang sudah gabung ya, yang sudah saya gabung dulu sudah ya. Nah, jadi nih nanti kita coba ya bandingkan gimana kejernihan suaranya ya antara headset gaming ini sama dengan mic wireless UHF ini ya. Ini. Nah, jadi ini kemarin saya beli dari Lazada ya teman-teman. Nah, coba ya kita buka ya bungkusannya, kita buka dulu sebentar. Ya, bentar dulu kita oke. Kita coba buka kita buka dari sini ya. Seperti apa penampakannya, kita lihat dulu. Oke, buka pelan-pelan saja ya, yang penting bisa terbuka dan tidak rusak ya. Nah, jadi ini dia teman-teman ya, headset wireless mikrofon ya, jelas kelihatannya, Top Studio. Nah, jadi nanti untuk spesifikasinya dan kelebihan, nah di sana nanti kelebihan dan kekurangannya nanti kita jelaskan di setelah kita unboxing ini ya. Kita buka dulu ya. Nah, kita coba buka apa di sini, dalamnya apa saja yang kita dapat ya. Oh ya, sekarang ini tanggal 5 ya teman-teman, tanggal 5 Februari ya, berarti sudah 3 harian ya baru saya review mikrofon ini. Nah, ini dia, kita dapat cara pemakaiannya di sini ya. Kita dapat buku panduan ya teman-teman, buku panduannya ini dia, buku panduannya. Kita dulu kita perjelas. Nah, ini dia teman-teman. Ya, ini dia ya. Kita dulu. Nah, ini cara penggunaannya ya.
Ya, nanti saja kita baca ya pelan-pelan cara pemakaiannya. Di sini juga cukup cakupan garansi ya. Ya, jadi di sini dia punya garansi juga teman-teman. Ya. Dan di sini ketentuan garansi, proses pengajuan garansi, kondisi ya dan sebagainya ya. Oke, kita singkirkan saja dulu, nanti kita baca ya. Dan nanti kita praktikkan ya, kita coba ya nanti di video selanjutnya ya. Nanti kita coba di video selanjutnya nanti. Nah, kalau video sekarang ini kita akan bahas spesifikasinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa gitu ya teman-teman. Di sini fitur-fiturnya juga ya, di sini nanti kita akan jelaskan fitur-fiturnya dari Microless UHF ya. Nah, jadi ini ya, nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Ini kita dapat colokannya ya ke apa ini ya, colokannya ini satu ya sama casan ya. Coba kita buka dari sini. Sebentar dulu, agak buram ya. Nah, oke. Nah, ini ya sudah jelas. Coba kita pelan-pelan dulu, pelan-pelan ya. Nah, ini ya teman-teman, ini masih dia terbungkus. Nah, nanti di video selanjutnya kalau saya mau upload video ya, video selanjutnya nanti kita pakai mic ini saja ya, supaya lebih jelas ya, lebih jelas, suaranya jernih juga. Nah, kita lihat sini ya. Oke, ini kosong ya, lihat ini. Nah, ini ya, kita dapat colokannya deh, dua berarti ini ya teman-teman. Ini colokan ke HP ya, ke HP kita, ke HP ini ya. Kemudian ini nanti sambungannya itu ya, ini sambungannya ini ke sini ya, nanti sini. Oke, biar jelasnya kita coba kita buka ini dulu. Nah, kemudian ini ya ya. Ya teman-teman, kita dapat casan juga. Oke, terima kasih Lazada ya. Jadi ini ya, ini caranya teman-teman, kita colokkan ke sini. Nanti kalau ke HP saja ya, cuma ini saja kita pakai, nanti baru kita colokkan ke HP. Kalau kita ke mesin ya, ke ampli ya teman-teman, ke ampli, ke mesin speakernya nanti ya, bisa di sini kita colokkan, kita tekan. Nah, seperti ini teman-teman, baru kita colokkan ke amplinya gitu ya. Nah, tapi nanti kita ya kita coba ya di video selanjutnya nanti. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya dari spesifikasinya. Kita lepas dulu ya. Nah, kita mulai. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi ya teman-teman, alat ini ya merupakan mikrofon ya teman-teman, merupakan mikrofon ya, headset ya, nirkabel ataupun headset ya tanpa kabel ya. Ya, jadi alat ini dapat mentransmisi ya, suara melalui sinyal ya, suara melalui sinyal FM. Ya, jadi FM itu teman-teman modulasi frekuensi ya. Nah, jadi dia dapat mentransmisi melalui sinyal FM dan UHF ya. UHF ya, yang tadi itu ya. UHF. Jadi UHF itu singkatan dari ultra high frequency ya. Kalau FM tadi itu singkatan dari modulasi frekuensi. Nah, jadi FM di sini ya, atau modulasi frekuensi di sini salah satu ya. Jadi gunanya itu apa namanya? Maksudnya itu dari FM itu ya. Itu metode ya untuk mengirimkan isyarat ya. Isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa ya. Gelombang pembawa
berfrekuensi tinggi teman-teman. Nah, jadi itulah ya dari maksud dari FM tersebut. Nah, kemudian di sini teman-teman jadi apa ya bedanya AM sama FF itu ya yang biasa dipakai di radio ya teman-teman. Nah, jadi di sini perbedaannya itu sebenarnya ada teman-teman ya. Oh ya, maaf tadi teman-teman salah pencet ya. Nah, jadi di sini perbedaannya AM sama FM itu ya teman-teman. Jadi AM ini singkatan dari amplitude modulation ya, modulation. Kemudian FM itu singkatan dari frekuensi modulation. Nah, dari dua fungsi ini ya. Jadi mereka masing-masing sinyal AM sama FM ini memiliki fungsi masing-masing ya teman-teman. Nah, jadi yang AM ini ya digunakan untuk modulasi ya amplitudo yang mengirimkan suara ya teman-teman kalau AM. Sedangkan FM ini itu mengirimkan sinyal ya, frekuensi sinyal ya, pembawa meningkat ya, sinyal pembawa meningkat ya, meningkat dan menurun, atau bisa disebut frekuensi sinyal pembawa ya, sinyal pembawa untuk meningkatkan atau menurunkan, untuk mempresentasikan perubahan tegangan dari sinyal dasar teman-teman. Nah, jadi ya alat ini juga dapat atau bisa mengadopsi ya sinyal UHF ya ataupun ultra high frequency ya, yang membuat frekuensi atau getaran dari alat ini ya yang konstan ya, tetap teman-teman, tetap jadinya tidak berubah dia dari bunyi suara yang kita ucapkan dan tanpa delay ya sekalipun ya teman-teman, tanpa ada gangguan dari suara luar ya teman-teman. Nah, jadi selain itu juga alat ini dapat ya terkoneksi dengan 50 grup ya, 50 grup saluran teman-teman ya, yang bisa diganti secara bebas dan memiliki juga ini jarak transmisi itu sejauh 50 meter teman-teman ya, jadi cukup jauh ya teman-teman, cukup jauh. Nah, dan ini juga di samping itu juga ya, mikrofon ini memiliki bentuk yang ergonomis ya teman-teman, ergonomis ya. Jadi artinya maksudnya di sini bentuk ergonomis ya, bentuk pekerjaan yang cocok ya dalam ranah interaksi ya, sehingga sangat nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Nah, di sini juga teman-teman. Nah, mikrofon juga ini ya. Alat ini juga sangat cocok digunakan untuk call center ya. Call center ataupun penggunaan lainnya ya. Misalkan seperti pengajian, ceramah, pidato, dan bisa juga dipakai ketika kita jadi imam ya dalam sholat ya. Nah, jadi itu ya sangat banyak fungsinya gitu teman-teman ya, bisa dikatakan juga multifungsi ya. Nah, jadi alat ini terdapat ya, ini ya terdapat foam windshield ya, ataupun artinya itu busa ya, terdapat busa dari penutup mic ya, agar suaranya itu kalau direkam itu menghasilkan suara yang jernih dan bebas dari noise ya teman-teman. Noise itu artinya gangguan suara ya dari luar ya, dari luar yang kita ucapkan ini ya, suara yang kita ucapkan maksudnya. Nah, alat ini juga ya sangat cocok untuk podcast ya, yang sering teman-teman mungkin sering podcastan ya, ini sangat cocok juga buat kalian ya. Nah, dan desainnya pun juga simple dan nyaman untuk digunakan dalam keseharian ya teman-teman. Nah, jadi alat ini ya memiliki sinyal UHF itu ya mampu frekuensinya itu atau getaran gelombangnya itu konstan ya. Nah, dari tetap dia teman-teman, itu konstan, itu tidak berubah dari biasanya gitu. Nah, dan bunyi suara yang kita ucapkan ya tanpa ada delay sekalipun ya teman-teman. Nah, jadi itulah dari penjelasan dari alat ini teman-teman, dari mic wireless UHF. Nah, kemudian di sini ya
kita mulai dari spesifikasinya ya, atau perinciannya itu. Pertama di sini ya, mulai dari 50 Hz sampai 1,5 kHz ya. Itu frekuensi responnya. Kemudian tipe baterai. Mana ini? Tipe baterainya. Bentar, oh ya. Kemudian tipe baterainya itu lithium ya, lithium ya ini ya. Lithium tipe baterainya berapa volt ini? 3,7 volt ya teman-teman. 450 meter ampere ya. Nah, kemudian ini material itu dari plastik teman-teman. Nah, kemudian ini lanjut untuk ya lebar ya, ini ya. Ini teman-teman lebar. Ini lebar ya. Lebarnya kepala ya, dari kepala kita ini ya, lebarnya itu 14 cm ya. 14 cm. Dari sini ke sini ya. Di belakang kepala nanti kita kita pakaikan gitu. Nah, kemudian ini ya. Untuk jangkauannya ini teman-teman ya, jangkauannya wireless ini ya. Jangkauannya itu bisa mencapai 30 meter ya teman-teman, 30 meter. Bahkan dikatakan di sana itu di penjelasannya itu ya, di buku panduannya itu ya, bisa sampai 50 meter. Nah, tapi besok kita coba ya. Bisa kita coba. Kalaupun memang itu benar ya, maka ini mic yang luar biasa ya teman-teman, sangat cocok kita gunakan ya. Kemudian ini frekuensinya itu mulai dari 630 ya sampai 696 MHz ya, sangat lumayan ya, lumayan. Nah, kemudian ini untuk daya frekuensi radionya ini ya, daya frekuensi radionya itu 10 ya. 10 ya. Nah, jadi kemudian di sini USB-nya dia memakai 5 volt ya, 5 volt dan 500 meter ampere. Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Nah, jadi itu spesifikasinya ya. Kemudian di sini ada ya kelebihan ya, kelebihan dan kekurangannya ya di sini teman-teman. Nah, kelebihannya itu di penjelasan itu ada ya kelebihan. Jadi kelebihannya itu daya ya, daya jangkauan gelombangnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan FM. Nah, ini kelebihan dari AM ini teman-teman ya, kelebihan dari AM ya. Nah, dan sinyal AM ini kalau dibandingkan dengan FM yaitu jarak jauhnya itu lebih jauh dari FM ini ya, dari FM ini ya. Itu kelebihan AM dan kelebihan AM dari PM gitu teman-teman. Nah, ya, sehingga bisa jarak tempuhnya itu dari antar kota hingga antar benua ya, kalau sinyal AM itu. Biasanya dipakai itu kan radio, biasa dipakai di sana. Nah, jadi ya biar kita cepat ya. Jadi ini kelebihannya itu ya, kalau kita pakai mic ini ya, dibandingkan headset game yang tadi itu ya, dibandingkan ini teman-teman yang ini. Nah, jadi ini masih punya kekurangan juga teman-teman. Nah, di sini kelebihannya itu bisa kita suaranya itu jernih ya. Kalau kita menggunakan ini mic-nya ini ya, suaranya itu jernih ya, karena dia memakai sinyal FM teman-teman ya. Terbebas atau ya terbebas dari delay ya, ataupun noise ya. Meskipun artinya itu dia tidak ada suara-suara dari luar ya, selain yang kita ucapkan itu teman-teman. Jadi suaranya itu jernih, murni dari suara yang kita ucapkan gitu teman-teman ya. Nah, dan ini juga bisa jangkauannya itu bisa sampai 30 meter teman-teman.
Nah 30 meter, sedangkan ini cuma 1 meter saja teman-teman bisa kita jangkau, karena ini dia memakai kabel ya teman-teman. Nah jadi itu kelebihannya dari mic wireless UHF ini. Nah sekarang ya kita coba ya teman-teman. Nah, tapi untuk percobaannya itu kita kita pisahkan saja ya di video selanjutnya. Nah supaya lebih supaya lebih kita paham ya apa perbedaan dari mic wireless UHF ini sama headset game ya, headset game ini ya, ini teman-teman. Nah cuma ini saja dulu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang baru singgah juga ya, silahkan ikuti saja, dukung kami supaya lebih semangat lagi membuat konten ya. Dan untuk teman-teman juga tetap semangat dan bersemangat memberikan hal-hal yang ataupun motivasi yang membangun semangat teman-teman kita ya. Nah jadi itu saja, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa ya.